Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik, jamaah sekalian, kita akan lanjutkan pembelajaran kita menerjemahkan Al-Quran dan tadabburnya di surat Al-Mursalat ayat 20 sampai 34. Kita baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, selanjutnya kita akan mengartikan per kata di setiap ayatnya, mulai dari ayat yang ke-20. A, apakah? Lam, tidak. Apakah tidak bisa diartikan dengan kalimat bukankah. Nakhluk itu artinya kami menciptakan, kum kalian, min dari, ma'in air, mahin dari kata hina, mahin hina. Fa lalu, ja'alna kami telah menjadikan, hu dia ataunya, fi di dalam, qaror tempat, makin yang kokoh. Ila bisa ke atau sampai, ya. Kalau menerangkan bisa menerangkan tempat atau menerangkan waktu. Menerangkan tempat kepada, kalau dalam ayat ini lebih kepada menerangkan waktu, ila sampai, ya. Qadar waktu, ma'lum yang dimaklumi atau yang ditentukan, ya. Fa lalu, qaddarna kami telah tentukan, fa maka, ni'ma sebaik-baik. Jadi kalimat ni'ma ini artinya adalah untuk kalimat pujian dan sanjungan. Ni'ma sebaik-baik, qadirun yang menentukan. Wail celaka, yaumaidin pada hari itu, li bagi, mukadzibin orang-orang yang mendustakan. A, apakah? Lam, tidak. Apakah tidak atau bukankah? Naj'al, kami menjadikan, arda, bumi ini, kifata, tempat berkumpul. Ahya, orang-orang yang hidup. Wa, dan amwata, orang-orang yang mati. Wa, dan ja'alna kami telah menjadikan, fiha di dalamnya, rawasiya gunung-gunung, syamikhat yang tinggi, wa dan asqaina kami telah memberi minum, kum kepada kalian, ma'an air, furata yang tawar. Wailun celaka, yaumaidin pada hari itu, li bagi, mukadzibin orang-orang yang mendustakan. Intaliqu pergilah kalian, dari kata intalaqa artinya pergi atau berangkat, ya. Intaliqu pergilah kalian, ila kepada, ma apa yang, kuntum kalian dahulu, bihi dengannya, tukadzibun kalian dustakan. Intaliqu pergilah kalian, ila kepada, dillin itu dari
dalam bahasa kita ada arti midallah. Midallah itu artinya payung. Payung adalah untuk menaungi. Dhillin itu artinya naungan. Zi yang mempunyai tiga syu'abin cabang. La tidak, dhalil menaungi dari kata dhillin tadi, wa dan la tidak, yughni mencukupi, min dari al-lahab nyala api. Ya. Dalam surah Al-Lahab juga disebutkan demikian. Ya. Innaha sesungguhnya dia, tarmi dari kata roma yarmi melempar. Ya. Melemparkan, bisyararin bunga api, ya. Ka seperti qasr istana. Qasr istana diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kekaisaran, kaisar, ya. Kemudian ka'annahu seakan-akan dia, ya. Jimalah dari kata jamal artinya onta-onta, sufur warna kuning, ya. Sufur dari kata sifrun kuning. Wailun celaka, yauma idin pada hari itu, li bagi mukadzibin orang-orang yang mendustakan. Baik, sekarang kita akan baca secara keseluruhan per ayatnya dari ayat 20. Silakan disimak, saya bacakan dan silakan ditirukan. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam nakhluqukum, bukankah kami menciptakan kalian, mimma mahin dari air yang hina, faja'alnahu lalu kami telah menjadikannya, fi qararin makin di dalam tempat yang kokoh, ila qadarin ma'lum sampai waktu yang telah ditentukan, faqadarna lalu kami telah menentukan, fani'mal qadirun maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Wailun yawma idil lil mukadzibin, celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alam naj'alil arda kifata, bukankah kami menjadikan bumi ini tempat berkumpul, ahya'an wa amwata, bagi orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Waja'alna fiha, dan kami telah menjadikan di dalamnya, rawasiya syamikhatin, gunung-gunung yang tinggi. Wa asqainakum ma'an furata, dan kami telah memberi minum kepada kalian air yang tawar. Wailun yawma idin lil mukadzibin,
Celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Intaliqu, pergilah kalian, ila ma kuntum bihi tukadzibun, kepada apa yang telah dulu, kepada apa yang telah dahulu kalian dustakan. Intaliqu, pergilah kalian, ila dhillin di salasi syu'ab, kepada naungan yang mempunyai 3 cabang. La dhalilin, tidak menaungi, wala yughni minal lahab, dan tidak pula mencukupi dari nyala api. Innaha tarmi, sesungguhnya dia melemparkan, bisyararin kal qasr, bunga api seperti istana. Ka'annahu jimalatun sufar, seakan-akan dia seperti iringan onta yang berwarna kuning. Wailun yawmaidin lil mukaddibin, celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Baik, selanjutnya kita akan mengambil hikmah pelajaran dari surah Al-Mursalat yang tadi sudah kita baca. Di ayat sebelumnya Allah menegaskan alam nuhlikil awwalin, dan bukankah kami telah menghancurkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang setelahnya. Kadzalika naf'alu bil mujrimin, yang demikian itu kami lakukan untuk orang-orang yang berbuat dosa dan durhaka. Nah, maka di ayat yang tadi kita baca, Allah kemudian juga menegaskan, bukankah kami juga telah menciptakan kalian dari air yang hina? Kemudian kami telah jadikan air yang hina itu di sebuah tempat yang kokoh, yaitu di alam rahim, sampai batas waktu yang telah Allah tentukan, yaitu 9 bulan. Nah, maka dalam proses penciptaan manusia ini, bukankah mereka tidak melihat bahwa Allah sebegitu rumitnya menciptakan manusia, sehingga di ayat yang lain disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian apakah kalian tidak melihat? Maka orang-orang yang berbuat durhaka, orang-orang yang sombong, perlu melihat dan harus melihat pada bagaimana proses penciptaan dirinya. Maka Imam Hasan al-Basri menyebutkan bagaimana manusia bisa berlaku sombong padahal mereka diciptakan dari 2 lubang. Nah, maka disinilah yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita, sungguh termasuk kategori orang-orang yang sangat-sangat durhaka kepada Allah ketika mereka sudah diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang sebaik-baiknya, tapi kenapa mereka masih berbuat durhaka? Dan juga Allah memberikan di antara kekuasaannya di alam muka bumi ini adalah menjadikan bumi ini sebagai tempat berkumpul. Bagi siapa bumi ini tempat berkumpul adalah bagi ahya wa amwat, orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang telah meninggal dunia, orang-orang yang mati. Maka bumi dijadikan menjadi 2 bagian, dari sisi luar untuk orang-orang yang masih hidup, dan bagian yang dalam bumi ini adalah untuk orang-orang yang mati. Kemudian Allah juga jadikan gunung-gunung yang tinggi, dan juga Allah berikan kepada manusia air minum yang tawar, yang enak diminum, dan itu Allah datangkan dari langit dan juga dari bumi sendiri dalam bentuk mata air. Maka di ayat yang berikutnya Allah tegaskan
Wailun yawma idzil lil mukadzibin, sungguh celaka orang-orang yang mendustakan semua yang telah Allah sampaikan dan Rasulullah sampaikan. Maka bagi orang-orang yang berbuat durhaka, orang-orang yang mendustakan, Allah perintahkan nanti di hari kiamat untuk menuju ke sebuah naungan yang memiliki 3 cabang. Jadi naungan kalau kita lihat dari sisi zahir itu adalah sesuatu yang memberi naungan perlindungan. Tapi di sini Allah nyatakan bahwa dan pergilah kalian kepada sebuah naungan. Dan ternyata ketika manusia pergi ke naungan yang ada di hari kiamat nanti, justru tidak membuat mereka nyaman, tidak membuat mereka terlindung, tapi ternyata naungan yang ada berupa awan yang begitu panas memberikan kepada mereka siksaan dan adab. Salasi syu'ab, yang memiliki 3 cabang. Yang memiliki 3 cabang ini dimaksudkan dalam beberapa penafsiran adalah bahwa nyala api neraka apabila meninggi dan naik disertai dengan asapnya, maka karena kuat dan kerasnya api neraka sehingga seakan-akan mempunyai 3 cabang. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya neraka itu melemparkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Yakni percikan api yang itu berterbangan besar dan tinggi bagaikan istana. Ibnu Mas'ud mengatakan seperti benteng-benteng pertahanan. Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud seperti akar-akar pohon. Kemudian ka'annahu jimalatun sufar, seolah-olah ia iringan onta yang kuning. Bahwa makna yang dimaksud adalah seperti iringan onta yang berbulu hitam menurut Mujahid dan Qatadah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Sa'ad bin Jubair sehubungan dengan firman ini, yaitu seperti tambang-tambang perahu. Dan kemudian diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah lempeng-lempengan tembaga. Maka Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Amr ibn Ali, telah menceritakan kepada kami Yahya, bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya neraka itu melemparkan bunga api sebesar dan setinggi istana, bahwa kami mengambil sebuah balok kayu yang panjangnya lebih dari 3 hasta. Lalu kami memancangkannya untuk tiang bangunan, maka itu kami namakan qasr. Seolah-olah ia iringan onta yang kuning, yakni tambang-tambang perahu, lalu dikumpulkan hingga bentuknya seperti setinggi orang yang pertengahan tingginya. Kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah, di sini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa Allah ketika sudah memberikan nikmat kepada kita sebagai manusia, Allah sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Maka inilah yang harus kita syukuri, dan di antara wujud syukur kita adalah dengan kita beribadah kepada Allah, dengan kita mendekatinya dan tidak dengan durhaka kepadanya. Maka Allah bahkan menyebut dalam surah Mursalat ini 10 kali untuk pengulangan ayat wailun yauma idzil mukadzibin. Sungguh celaka bagi orang-orang yang mendustakan, karena saking banyak yang didustakan, dan disitulah orang-orang yang mendapatkan azab dari Allah berupa siksaan-siksaan neraka yang tidak akan pernah memberikan naungan dan perlindungan bagi pelakunya. Semoga yang sedikit ini kita bisa mengambil pelajaran dan senantiasa berusaha untuk menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya dengan beribadah kepadanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.